Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriah B. NIM 2018 096 48149 Prodi PAUD IAI Al-Qadiri Jember akan memenuhi tugas mata kuliah Tarbiyatul Manaqib tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nama Abdul Qadir Jailani juga dilafalkan Abdul Qadir Gailani, Abdul Qadir Jailani, Kailani. Nama Muhyiddin mengartikan beliau sebagai pembangkit agama. Gilani, Albik Al-Jilani, menunjukkan kepada tempat kelahiran beliau yakni Gilan. Namun Gilan juga membawa ciri Baghdad yang menandakan tempat tinggal dan kematian beliau di Baghdad. Beliau juga dipanggil sebagai Al-Hasani wal-Hasaini yang menandakan silsilah beliau baik dari Hasan ibnu Ali maupun Husain bin Ali. Abdul Qadir lahir pada hari Rabu tanggal 1 Ramadan di 470 Hijriah 1077 Masehi di kota Naif, Gilan. Gilan yang terletak di selatan Laut Kaspia yang sekarang menjadi Provinsi Mazandaran di Iran. Ada dua riwayat sehubungan dengan tanggal kelahiran Al-Ghuz Al-Azam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Amuli. Riwayat pertama yaitu bahwa ia lahir pada 1 Ramadan 470 Hijriah. Riwayat kedua menyatakan ia lahir pada 2 Ramadan 470 Hijriah. Tampaknya riwayat kedua lebih dipercaya oleh ulama. Ibnu Imad menyebutkan silsilah beliau dari garis ayah: 1. Rasulullah, 2. Fatimah dan Ali, 3. Hasan, 4. Hasan, 5. Abdullah As-Shalih, 6. Musa Al-Jun, 7. Abdullah As-Sani, 8. Musa Al-Thani, 9. Dawud, 10. Muhammad Al-Akbar, 11. Yahya Az-Zahid, 12. Abi Sholih Musa Jangkidausat Persia, 13. Abdul Qadir. Sedangkan silsilah garis ibu: 1. Rasulullah, 2. Fatimah dan Ali, 3. Husain, 4. Ali, 5. Ja'far, 6. Musa, 7. Ali, 8. Muhammad, 9. Abdullah As-Sawma'i Az-Zahid, 10. Abu Jamaluddin, 11. Kamaluddin Isa, 12. Ummul Khair Fatimah, 13. Abdul Qadir. Dalam usia 18 tahun, ia sudah meninggalkan Gilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad yang waktu itu dipinjam Ahmad Al-Ghazali yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali di Baghdad. Dia belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Khattab, Abul Husain Al-Farra dan juga Abu Sa'ad Muharrimi Saim. Dia menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu usul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Dengan kemampuan itu Abu Sa'ad Al-Mukharrimi yang membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Azad menyerahkan pengelolaan sekolah itu sepenuhnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam beberapa manuskrip didapatkan bahwa Syekh Abdul Qadir berkata, sebuah suara berkata kepadaku saat aku berada di pengasingan diri, kembali ke Baghdad dan ceramahilah orang-orang. Aku pun ke Baghdad.
dan menemukan para penduduknya dalam kondisi yang tidak aku sukai, dan karena itu aku tidak jadi mengikuti mereka. Sesungguhnya, kata suara tersebut, mereka akan mendapatkan manfaat dari keberadaan dirimu. Apa hubungan mereka dengan keselamatan agamaku atau keyakinanku? Tanyaku. Kembali ke Baghdad dan engkau akan mendapatkan keselamatan agamamu, jawab suara itu. Murid-muridnya banyak yang menjadi ulama terkenal seperti Al-Hafidh Abdul Ghani yang menyusun kitab Umdatul Ahkam fi Kalami Khairil Anam, Syekh Qodam penyusun kitab fikih terkenal di Mughni. Imam Ibnu Rajab juga berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah memiliki pemahaman yang bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah, takdir, dan ilmu-ilmu makrifat yang sesuai dengan sunnah. Karya-karyanya: 1. Tafsir Al-Jailani, 2. Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, 3. Futuhul Ghaib, 4. Al-Fahar Rabban, 5. Jala Al-Kawahur, 6. Sir Al-Awsar, 7. Asrar Al-Asrar, 8. Malfizat, 9. Khamsata Asyara Maktuban, 10. Ar-Rasai, 11. Ad-Diwan, 12. Sholawat wal Awrat, 13. Yawaqitul Hikam, 14. Jala Al-Khatir, 15. Amrul Muhkam, 16. Usul As-Soba, 17. Mukhtasar Ulumuddin. Murid-muridnya mengumpulkan riwayat yang berkaitan dengan nasihat dari majelis-majelis dia dalam masalah-masalah sifat, takdir, dan lainnya. Ia berpegang dengan sumpah. Ia membantah dengan keras terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah. 1. Syekh Abdul Qadir berkata, seorang syekh tidak dapat dikatakan mencapai puncak spiritual kecuali apabila 14 karakter berikut ini telah mendarah daging dalam dirinya. 2 karakter dari Allah, yaitu dia menjadi seorang yang sattar, menutup aib, dan ghaffar, pemaaf. 3. 2 karakter dari Rasulullah SAW, yaitu penyayang dan lembut. 4. 2 karakter dari Abu Bakar, yaitu jujur dan dapat dipercaya. 5. 2 karakter dari Umar, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. 6. 2 karakter dari Utsman bin Affan, yaitu dermawan dan bangun tahajud pada waktu orang lain sedang tidur. 7. 2 karakter dari Ali, yaitu alim, cerdas, intelek, dan pemberani. Masih berkenaan dengan pembicaraan di atas, dalam bait syair yang dinisbatkan kepadanya dikatakan, bila 5 perkara tidak terdapat dalam diri seorang syekh, maka ia adalah dajjal yang mengajak kepada kesetanan. Dia harus sangat mengetahui hukum-hukum syariat zahir, mencari ilmu hakikah dari sumbernya, hormat dan ramah kepada tamu, lemah lembut kepada si miskin, mengawasi para muridnya, sedang ia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 521 Hijriah atau 1127 Masehi, dia mengajar dan berfatwa dalam sebuah mazhab pada masyarakat sampai terkenal masyarakat luas selama 25 tahun. Syekh Abdul Qadir menghabiskan waktunya sebagai pengembara sufi di padang pasir Irak dan akhirnya dikenal oleh dunia sebagai tokoh sufi besar dunia Islam. Selain itu, dia memimpin madrasah dan ribat di Baghdad yang didirikan sejak 521 Hijriah sampai wafatnya pada tahun 561 Hijriah. Madrasah itu tetap bertahan dengan dipimpin anaknya Abdul Wahab. Ia wafat pada hari Sabtu malam setelah maghrib pada tanggal 11 Rabiul Akhir di daerah Babul Azzaj
wafat di Baghdad pada 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Demikian sekilas tentang biografi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi